mahal ya perempuannya ya. Nggak bisa diajak makan di pinggiran aja. Udah gitu. Sesimpel itu gue anaknya. Jadi kayak sebenarnya, nah gue nggak ngerti kenapa orang-orang di luar sana bisa membuat seribet itu gitu loh. Ya, terutama cowok-cowok ya. Yo guys, kembali lagi barengan sama gue Aryo Astungkoro dan Susanto Nugraha di Ya Nggak Sih Podcast. Wah, ini udah masuk episode kesekian. Kayaknya makin kesini makin banyak yang komentar-komentar. Terima kasih loh buat komentar udah masuk di komen di Instagram apa tulisannya? kita juga. Gue belum baca. Wah, makanya lu buka dong. Lu kok gitu sih anaknya? Gue anaknya antisosial guys, maklum ya. Antisosial tapi instastory kenceng banget tuh, gimana sih? Itu nyampah. Tapi beneran, kalau misalnya lu mungkin punya permasalahan yang pengen curhat ke kita dan pengen kita bahas tuh sebenarnya boleh. Boleh banget. Paling lo cerita udah gitu, gue cuma oh iya oke gitu, oke baik. Nggak gitu. Kita akan membahas itu dengan lebih seksama. Kita bakal ada email ya yang bisa lo pakai. Jadi ntar kita bakal cantumin emailnya, lo kirim aja ke situ kalau mau curhat, nanti kita bahas. Atau misalnya kalian pengen kita ngebahas apa sih topik-topiknya gitu, yang next-nextnya apa, yang pengen kita angkat, dilihat dari sisi gue dan dilihat dari sisi Aryo. Silahkan ditulis di kolom komentar gitu ya. Itu dia, atau kirim email kita juga boleh ya. Yep. Nah, untuk kali ini kita mau ngebahas tentang satu buku yang sebenarnya sempat rame banget. Dan kameramen kita tuh sempat mau bilang kayak, kenapa lu nggak ngebahas tentang masalah kenapa perempuan ribet, sedangkan laki-laki tuh yang kayak, lah kita mah nggak peduli ya anaknya. Nah, ternyata setelah hasil survei yang gue cari, ada yang namanya buku Why Men Don't Listen While Women Can't Read Maps. Yang kurang lebih isinya tuh sama, mirip-mirip kayak gitu. Tapi gue nggak setuju Aryo Astungkoro. Kenapa? Lo bilang tadi, why women can't read maps. Gue anaknya wise banget. Bisa dong berarti gue baca maps. Gini. Maps yang dimaksudkan tuh adalah maps yang, lo tau nggak gelondongan maps yang lo harus ngeliatin satu-satu, bukan yang digital kayak sekarang. Kalau kayak gitu nggak bisa. Iya kan? Bukan nggak bisa sih, malas gue anaknya. Iya. Berarti ya, kita mau ngebahas tentang masalah yang satu ini, dan kita mulai dari kenapa cewek itu ribet. Oke, dari sisi cewek dulu deh. Kenapa cewek itu ribet apa cowok yang ribet nih? Cewek ribet, cowok nggak pedulian. Oke. Menurut lo kenapa sih cewek itu ribet? Ribet dari urusan apa dulu nih? Gitu. Tapi lo ngerasa nggak kalau ribet? Enggak. Wow. Iya, gue anaknya sesimpel itu sih. Jadi kayak gue misalnya nih, kita ngomongin, gue anaknya nggak suka nyisir. Gue abis keramas nggak suka ngeblow. Gue kalau abis keramas keringin doang, udah jalan. Gue kalau ke salon aja cuma bilang, Mas keringin setengah kering aja ya, udah gitu. Oh iya? Kenapa? Kan males. Gue nggak suka rapi-rapi. Tapi bayarannya salah nggak sih kalau setengah kering sama kering? Beda dong. Oh, beda. Kalau misal lu ngeblow kan, wow, gila, effort. Effort lebih. Iya, cuma gue kayak, menurut gue kayak nggak penting aja gitu. Sampai gue nggak punya sisir sih. Serius lu? Tapi punya roll rambut. Iya bener. Gue juga mau nanya, roll rambut yang gede banget itu? Enggak, bukan yang taplek gitu yang lu tempel itu apa sih? Velcro namanya. Itu velcro namanya? Velcro. Lu mau dong, itu di mana? Titip Todi. Boleh ngomong. Wow, tiba-tiba ngobrolannya ada intermezzo. Nah, itu menurut lo? Iya, tapi gue setuju sama lu sih, karena Susan bukan tipikal cewek yang ribet sih. Tapi banyak sih cewek-cewek di luar sana yang ribet kalau mau keluar pergi itu harus yang kayak lu dandannya berapa lama gitu. Gue nggak sanggup sih. Mungkin dulu gue sempat begitu ya, tapi gue lately kayak gue ngerasa kalau misalnya hidup lu bisa lebih dipersimpel gitu, kenapa harus bikin ribet gitu? Kayak misalnya lu bangun, misalnya dari lu start dandan itu sampai lu kelar, biasa berapa lama? Gue sejam. Gue setengah jam udah cukup. Wow. Iya, apalagi gue sekarang kalau masang bulu mata kayak udah gitu. Wow. Walaupun lu lebih senang masang bulu mata di sini dibanding di rumah. Bulu mata gue kelipet cuy. Nggak bisa di tempat Aryo terang banget enak. Kalau di tempat gue susah, kayak gue mesti beli lampu-lampuan ini deh. Kalau gue itu ngerasa sebenarnya gue kalau mau ngajakin pasangan gue ngedate misalnya, gue tuh suka sebel kalau ada momen dia kan dandanin lama ya. Oke, ntar gue mau ngebahas terus. Nah, ada momen ketika dia cuman dengan santainya gini, udah kamu ngobrol dulu aja sama ayah sama mama gitu. Man, berat ya? there is one
time when I personally itu kayak basa-basi sama banyak orang karena kerjaan gue penuh dengan basa-basi kan. Gue pengen kalau misalnya gue lagi santai, gue nggak usah basa-basi, ngerti? Sedangkan kalau lo ketemu sama camer lo, masa lo nggak basa-basi? Kan nggak mungkin. Jadi gue kayak buang-buang energi sama waktu. Udah gitu nggak dibayar lagi? Udah gitu nggak dibayar. Udah gitu kadang-kadang kagak jadi juga sama cewek kan. Kayak bangke. Kesel banget gue. Jadi gue suka sebel ya keribetan-keribetan kayak gitu yang menurut gue jadi ganggu banget. But anyway, gue tadi waktu kesini, gue nungguin Aryo dandan. Nggak, itu beda tipe. Karena kita janjian jam 1 nih, mohon maaf. Jam 1 lebih, jam 12 lebih, dia bilang lagi siap-siap. Jadi gue mikir, wah perjalanan sini aja lama. Enggak sih, 30 menit doang. Iya, gue ketiduran. Iya tadi. Tuh, Aryo yang tidur. Jadi kalau menurut gue sebenarnya balik lagi sih, tergantung perempuannya gitu loh, ribet apa enggak gitu. Nah, kalau sebenarnya bentar. Kalau misalnya lo mau lanjutin ke yang berikutnya, gue belum selesai keribetan perempuan nggak cuma gitu doang. Gimana? Ayo gue dengerin. Keribetan perempuan yang lainnya, gue sebagai cowok berantakan. Oke. Ya udah terima aja, ngerti kan? Kayak mobil gue berantakan, lo tau lah mobil gue kayak apa. Nih cewek-cewek tuh kadang-kadang ngeberesin enggak, protes iya. Ngerti nggak? Jadi misalnya ketika gue lagi di mobil, terus gue mau turun kayak, rumahku mana ya? Kamu sih mobilnya berantakan, susah nyarinya, makanya dirapiin dong mobilnya gitu, ngerti kan? Ngebantuin enggak, ngemeng aja. Berarti lo nggak ketemu perempuan yang kayak gue anaknya action more than words gitu, cie. Ada yang mau nggak sih sama Susanto Nugraha? Enggak. Kamu tuh terlalu baik kadang-kadang. Iya. Sampai udah ngusahain apapun, tetap aja ditinggalin ya. Oke. Iya. Tapi ya, gue bukan cuma ke pasangan aja. Jadi, gue ke Hard Rock FM. Lu tahu dong, kecoanya banyak kan? Iya, bener lagi. Iya, itu kalau ada makanan di depan. Kan gue kemarin for the first time gue siaran lagi di Hard Rock. Gue ngeliat, ya Allah, ini meja, semuanya isi makanan bekas. Lu tau apa yang terjadi? Karena gue kedinginan di dalam, gue beresin di depan. Semua gue buang-buangin. Iya. Iya sih, bener. Nggak bisa gue liat berantakan gitu. Terus gue ngeliat ada kecoa jalan-jalan ya, besok tuh. Gue besoknya ke sana, gue beliin dia hoi-hoi. Apa tuh? Itu perangkap kecoa. Yang kayak lem kecoa gitu loh. Oh, gue tahu yang kayak rumah-rumahan. Iya, itu hoi-hoi. Tapi kok nggak berfungsi di gue? Masa sih? Efek kok di gue. Gue taruh di mobil gue nggak ada. Berarti nggak ada kecoa gitu. Nggak mungkin mobil gue nggak ada kecoa. Lu lihat aja mobil gue. Ribet ya cewek lagi. Gue itu sering kali bermasalah sama perempuan itu kalau aduh, ini kayak banyak. Mau nongkrong atau mau makan. Yang kamu mau makan apa? Apa ya terserah. Terserah. Yaudah, kita makan mie aja deh. Aku nggak mau mie. Nah, yaudah kita makan KFC aja deh. Aku nggak suka junk food. Oke. Itu lo nemu perempuan di mana sih, Aryo? Gila, ngeselin banget. Banyak perempuan kayak gitu, sumpah. Banyak banget. Ya gila. Atau misalnya kayak sesimpel, ya nggak sih, mantan gue yang terakhir tuh agak enak. Jadi misalnya gue bilang, gue lagi diet kan. Gue bisa bilang, bukan cewek gue, tapi kita emang deket lagi. Terus gue bilang kayak, aku lagi diet nih. Sedangkan dia sukanya tuh makannya kayak Shaburi, Kintan, gitu. Mahal ya perempuannya ya. Nggak bisa diajak makan di pinggiran aja. Udah gitu terus yang gyukakunya dia maunya yang ini. Maunya yang Wagyu. paling mahal, iya. Anjir, itu udah nggak usah dipacarin sih perempuan kayak gitu, ngerepotin banget. Iya, bukan salah gue. Apaan sih, yo? Bukan salah gue. Oke, nggak bisa nyari cewek yang lain yang lebih low budget gitu. Terus pas gue bilang dia bete. Pas gue bilang gini, aduh yang kamu juga makannya nggak banyak. Gue bilang gitu kan. Kamu juga makannya nggak banyak, sayang banget. Udah deh, yang biasa aja deh gitu. Ya udah. Ya, cuma nemunya di mana itu? Anyway, tapi sebenarnya keributan perempuan tuh sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya gitu loh. Tapi kalau soal makanan ya, kadang-kadang nih cewek kalau menurut gua kalau dijawab terserah, itu kalau gua anaknya lebih ke mikir gue, bukannya gua nggak mau milih mau makan apa. Karena lu kan mikir kadang-kadang malas mikir. Enggak, gue mikir kadang-kadang gini, kalau gua kan anaknya sungkanan. Kalau misalnya gue pergi sama pacar atau gue pergi sama siapa gitu yang kayak gue udah tahu tendensinya dibayarin, gue akan milih makanan yang makanya gue nggak ngomong terserah deh lu lagi mau makan apa. Nanti di sana gue akan bisa memilih makanan gue. Yang which is gue kalau memilih makanan gue nggak akan mesen yang lebih mahal dari lu. Oh my god. Atau kalau enggak kita share aja makannya. Gue butuh cewek kayak lo, San. Iya. Ayo dong. Cariin yang kayak lo satu.
susah, cuma ada Iya. satu. Gitu. Jadi kayak gue sampai semikir itu gitu kayak gue kalau mau pesan makanan juga gue nanya, yang di sini yang enak apa, yang lo biasa mesen, gitu dong. Iya. Oh gue biasa mesen ini, jadi lo mesen apa? Gue lihat dulu harganya. Oke. Kalau gue udah pusing, gue milih yang sama. Tapi ini beneran. Iya. Jadi gue pernah baca artikel yang bilang tentang masalah sopan santun gitu ya. Terutama kalau kita kan gue dari si cowok gitu ya. Misalnya cewek gue tiba-tiba ngomong kayak, yang aku baru gajian, aku traktir hari ini ya gitu. Nah, please buat lo cowok-cowok cari makanan yang paling murah. Kalau lo tahu lo bakal ditraktir, cari makanan yang paling murah. Ngerti gak sih? Jadi misalnya kayak di buku menunya, lo cari makanan yang paling murah, terus kayak aku mau lagi pengen ini aja deh gitu. And after that, you can pay anything more. Kayak misalnya abis ini nonton, ya lo yang bayarin. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak buat kalau si cewek lo tuh nggak ngerasa kayak anjing gue udah ngeluarin duit banyak nih hari ini gitu, ngerti gak sih? Kayak ya duit gue sebenarnya digantiin tapi juga. sebenarnya nggak kayak gitu sih. Here and there kita boleh gantian bayar sebenarnya. Cuma maksud gue keribetannya tuh lebih mungkin gue nggak tahu sih. Kalau dari sisi gue mungkin orang nggak kepikir nih si cowok-cowok ini kalau ternyata sebenarnya ceweknya tuh mikirin mau makan apa tuh bingung gitu. Kayak gue sih kalau udah mulai gitu gue suka tanya, oke, gini deh daripada kita bingung-bingung, lu kasih gue 3 pilihan gitu, ntar gue pilihin salah satu, bisa, ya kan? bisa, benar, Jadi kan dia bisa ini nih, oke, terus kalau udah gitu nanti ya udah dari sana ntar gue pasti bisa nemu gue mau makanan apa gitu. Dan gue anaknya nggak terlalu ribet juga, maksudnya kalau mau makan apa, gue sampai makan di pinggiran juga oke kok, karena gue lebih suka makan di pinggir jalan. Karena gitu. rasanya kadang lebih otentik, lebih enak. Lebih enak kan gitu, tapi kita nggak usah yang sok-sok princess banget lah. Yang buat gue yang penting, gue nih malah kalau makanan kemahalan nggak ketelan gue kayaknya. Sama. Ya nggak sih kayak aduh gila makan aja masih kayak gini. Dulu gue sempat sampai kepikiran bahkan dulu apa, sayang banget sih kalau beli sepatu mahal-mahal cuma buat diinjek gitu. Gila nih gue perempuan macam lu one and only. Cuma lu doang kayak gini. Jarang-jarang main kayak lu. Aneh nih emang gue. Tapi makin gue berumur ya, ilah makin berumur. Makin gue tua tuh gue makin menikmati makanan-makanan kayak, tau gak ya makanan Sundanis. Kayak Sundanis yang cuman apa ya, ikan asin. Oh itu berarti lu udah menuju ke mak gue ya, sama bapak gue ya? Iya, gue tuh, lu bawa... Minimalis. Lu bawa gue ke tempat, let's say, restoran yang steaknya Wagyu, yang mahal banget gitu, atau enggak Saikoro yang nomor 1 gitu. Gue kayak, enak sih enak, tapi kalau lu sandingkan itu dengan makanan tradisional, gue kan lebih pilih makanan tradisional. Gue lebih suka makanan gue sendiri. Masakan lu ya? Iya. Karena masakan lu enak sih. Gue home cooking sih anaknya. Jadi gue kalau misalnya udah kayak malas keluar nih, ya udah gue bongkar isi kulkasnya. Aryo tau lah, gue suka bongkar isi kulkas terus gue masak sendiri. Karena buat gue yang penting bukan masalah makanan ya, tapi lu nikmatin sama siapa cuy. Wow. Anyway, kita ngobrolin apa sih? Iya. Kenapa jadi makanan, Aryo? Pantesan makin kesini episode kita makin panjang ya. Durasi itu makin 25 menit. Karo ngidul nggak karuan. Tapi ini kalau lo ngomong lagi nih, nah kenapa sih kalau cewek tuh seribet itu, tapi cowok itu nggak pedulian nih? Agak cuek gitu ya. Ini gue kebalik gak sih? Kayak gue yang cuek kan. Iya lagi. Enggak, sebenarnya tuh biasanya kita pernah bahas ini ya ketika pertama kali kita mau ngebahas tentang perbedaan perempuan dan laki-laki. Gue tuh lebih ke perempuan, dia lebih ke laki-lakinya. Jadi kita sempat mikir ini bakal relate gak ya? Tapi ya oke, well, anyway. Kalau menurut gue, dari sisi gue, kenapa kita tuh nggak mau dengerin? Karena kita tahu kadang-kadang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh perempuan itu seambigu itu yang kadang kita malas nanya, ngerti nggak? Yang tadi gue bilang, misalnya kayak buat nanyain kita mau makan apa hari ini, daripada jawabannya ngaco, daripada jawabannya jadi panjang banget, mending udah gue statement aja. Aku lagi pengen makan steak, kita makan steak aja yuk. Iya. Jadi jangan kasih pilihan gitu loh. Jadi kenapa kita nggak mau? Iya kan kalau cowok emang nggak mau ribet aja, ngerti nggak sih? Tapi kalau menurut gue nggak gitu juga sih, mungkin dia tadi apa lu bilang nggak pedulian ya. Memang karena menurut gue basicnya cowok memang begitu sih, karena lebih straightforward lah orangnya, gitu kan. Jadi kayak gue mau ini, gue mau itu gitu. Nah kayak gue biasanya kalau gue udah tahu kayak misalnya makan tadi ya, atau misalnya gue udah tahu pengen pergi ke satu tempat, gue pasti udah langsung ajak gitu kayak aku lagi pengen nonton film ini, yuk gitu. Nggak cuma sama pacar gue doang, sama teman-teman gue juga gitu. Gue lagi mau nonton Spider-Man nih, siapa nih yang belum nonton gitu, yuk. Gue udah ditinggalan orang-orang kemarin tinggal sisa Bang Togi gitu. Ayo Bang Togi, gitu. Gue kayak, yaudah deh nonton gitu, udah nonton pulang gitu. Sesimpel itu gue anaknya. Jadi kayak sebenarnya
Nah, gue nggak ngerti kenapa orang-orang di luar sana bisa membuat seribet itu gitu loh. Iya, terutama cowok-cowok ya. Sebenarnya tinggal dikomunikasiin aja nggak sih sama pasangan lo gitu. Kalau misalnya kamu jangan gitu terus dong. Misalnya kalau misalnya kayak gini, ya kalau gue lebih suka daripada gue ngomong terserah gue dimarahin dulu gitu kan. Mending gue bilang gini, ya udah kita cari solusinya yang tadi gue ngomong. Kasih gue 3 pilihan deh, ntar gue milih gitu. Lo lagi mau makan apa? Jangan gue terus dong yang milih gitu kan. Jadi gitu. Ya udah, lo lagi mau makan apa gitu. Bahkan kalau misalnya kayak kita pergi ke tempat mahal pun gitu ya, kayak gue tahu ini kayak wah gila nasi gorengnya mahal banget atau porsinya terlalu banyak gitu. Gue tuh nggak suka buang-buang makanan. Jadi yang ada adalah oke, kita pesen 1 share aja ya, atau kalau misalnya 1 dulu deh, nanti kalau kurang baru pesen lagi gitu. Jadi gue nggak suka nih pesan berlebihan, terus ntar sisanya bungkus gitu. Nggak usah lah, dihabisin aja di situ, ngerti kan maksud gue? Kayak gitu. Ada lagi. Jadi kenapa cowok tuh nggak mau ribet? Itu nggak mau dengerin gitu ya? Iya, why men can't listen juga. Karena kadang-kadang kita tuh sesimpel misalnya ceweknya, gue karena ini pengalaman pribadi ya. Cewek gue ngajakin buat punya baju couple. Aduh, itu gue nggak banget sih gue. Buat gue juga. Padahal kita hari ini kita dari kemarin tonnya sama, tapi kita nggak couple ya. Enggak, kita masih janjian kan. Tapi maksud gue nggak harus sama juga. Nah kalau ini tuh kan baju couple tuh lo ngerti kan posisinya. Iya. Misalnya ada tulisan Mickey Mouse, ya dulunya ada tulisan Mickey Mouse dengan posisi yang sama, warna yang sama. Kayak anak panti asuhan ya. Iya, ukurannya aja yang beda gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak mau ribut tuh kayak, oh ya udah. Jadi bukan karena kita mau, ngerti kan? Iya, daripada malas berantem daripada nih. Malas berdebat. Malas kita ngomong kayak enggak gitu. Akhirnya kita cuma yang kayak yaudah, yuk. Udah. Tapi lo ngerti kan? Iya. Itu juga sering terjadi kayak misalnya dia ngajakin pergi kemana, ya udah kita karena nggak mau ribet, ya udah aku anterin aja gitu. That's what really happen actually. Kenapa cowok tuh lebih nggak pedulian. Jadi hati-hati sekarang kalau ada cowok yang ngomong, oh iya gitu, oke, belum tentu dia mau. Iya, gue jujur aja. Dari sisi cowok, kadang-kadang kita tuh nggak mau, tapi daripada lu ribet, ya udah, iyain aja. Aduh. Malas debat nggak? Coba gue nanya sama lu kan lu juga sisinya cewek cowok tuh agak-agak saru ya, gitu nggak kan? Lu juga malas debat pasti kan? Kalau cowok lu misal bilang kayak baju lu aneh deh, lu juga malas debat, paling cuma kayak, ya udah deh, aku ganti deh, pasti gitu kan? Iya, gue anaknya gitu. Lu mempertahankan. Iya. Gue tahu lo soalnya. Nggak mungkin lo ngomong gini, enggak, bagus, nggak mungkin sih. Iya, nggak mungkin langsung ganti. Iya, pasti lo kan, yaudah deh. Masa sih? Aduh, gitu, nggak pede. Gila. Untung sekarang nggak punya pacar gue, jadi gue mau pakai baju apa aja terserah gue. Iya. Kayak pacar-pacar di luar sana nyesel sekarang liat gue. Cie, anjir, goblok. Oke, gue nggak tahu ini relate apa enggak ya, karena baik lagi kita, lo terlalu cowok banget, gue terlalu cewek banget, ya kan? Tapi kalau misalnya lu ada di posisi cewek, lu posisikan dulu sebagai cewek. Sebenarnya lu pengen dari cowok tuh kayak gimana sih? Sebenarnya menurut gue mungkin lebih sensitif kali ya. Cowok lu harapkan lebih sensitif? Iya, maksudnya ketika kita ngomong, kan kadang-kadang kan cewek suka ngomong terserah, tuh suka ngomong apa lagi sih? Aduh, kayaknya selain terserah ada lagi deh. Apa ya? Nggak tahu gitu. Nah, ya kalau udah ngomong nggak tahu tuh, misalnya kayak, kamu marah ya? Tahu deh, gitu Cie. Itu tuh berarti ada apa-apa, gengs, gitu. Cuma nggak mau ngomong aja gitu, karena kadang-kadang we don't know how to explain gitu. Gue kayak kadang-kadang gue kayak butuh, ini nggak sih zen gue dulu kayak nurunin emosi. Jangan nanya, berisik lo gitu. Jadi yang lo mau dari cowok tuh ya udah nggak usah banyak nanya. Lebih sensitif. Jadi kalau gue diem, berarti it must be something wrong gitu. Lo harus tahu gitu habit-habitnya gue. Lu nggak mau pacaran sama cenayang? Anjing dukun ya. Lu biar dia bisa mikirin apa yang lu pikirin, dia tahu. Maaf, gue udah pernah pacaran sama mirip limbat. Anjir. Untung mulut gue kagak ceplosan dong. Bangke mirip limbat. Aduh, makanya lu potong kan masuk Line Today. Tahu lagi dia. Anjir. Gak. Tapi oke, lu pengennya cowok tuh lebih sensitif. Ya cuman ya lanjut dulu. Lebih sensitif. Dan kalau ada apa-apa tuh jangan gantian lo yang diem. Jadi kita kan juga nggak bisa baca isi otak lo, bener nggak? Balik lagi sih semua komunikasi menurut gue. Ya nggak sih? Antara ribet nggak ribet tuh kan sebenarnya kan kehabitan masing-masing ya. Kehabitan tuh gimana sih? Kebiasaan masing-masing. So-soan kayak kehabitan, mohon maaf nih. Kebiasaan masing-masing. Jadi
Kalau lo nggak ngomong, ya orang nggak tahu. Lo ngomong terserah itu bisa terserah beneran atau terserah karena lo kenapa gitu loh. Mohon maaf, yang ngomongin terserah biasanya perempuan. Iya, nggak maksudnya cewek ke cowok itu loh maksud gue. Aduh, gitu deh. Lu kan dari sisi cewek ke cowok, apa yang lo pengen dari cowok? Itu tadi gue Oh bilang. itu, terus apa lagi? Lebih sensitif, terus kayak lebih Lebih royal? Nggak usah, karena lu juga udah punya iya. duit. Tapi balik lagi, mungkin ada beberapa cewek yang memang dia sukanya materi ya, balik lagi gitu. Oh iya. Kalau gue sih lebih suka lo jangan selingkuh aja. Cukup ya? Cukup. Simple kok. Simple. Udah lu jangan selingkuh. Setia. Gue cari pasangan yang setia, tapi nggak kere-kere banget. Gimana tuh? Soalnya di pengalaman yang udah tetap berat ya, Bu. Repot nanti Iya, kalau Bu. setia doang, Bener. tapi keuangan rada kurang, guenya repot nanti. Bener. Kan gue nanti kan ibu rumah tangga, bukan bapak rumah tangga. Bener, dan lu juga bukan sugar mama ya. Oh iya kan, bener. Gitu. Oke. Kenapa jadi ngomongin yang udah mulai terarah ya? Ayo. Apa? Oke, Bahaya. ini udah selesai lo? Udah. Dari sisi gue ya, apa yang gue pengen dari, apa yang cowok pengen dari perempuan. Ya kurang lebih sama, kita juga nggak mau diterserahin mulu. Terserah itu adalah kata-kata yang menurut gue paling Tapi lu sekarang ngerti kan kalau terserah itu kadang-kadang ada reason-nya? gini ya, Tapi nggak makanya. tahu sih kalau cewek-cewek lo. Kalau gue reason-nya begitu. Iya, tapi lu nggak bisa mengharapkan kita untuk lebih peka. Karena kita juga, ngerti nggak? Kita juga bukan cenayang, men. Kita juga nggak bisa meramalkan apa yang lu pengenin. Mungkin juga cewek lu ngomong gini, iya sayang, soalnya ntar kalau kamu yang bayarin, ntar aku bingung gitu harganya kalau kemahalan kasih terhina cowoknya lagi. Enggak, nggak tapi- mungkin diomongin kan kayak Iya, gitu tapi rata-rata kan. nggak pernah kayak gitu sih. Terserah tuh biasanya digunakan dengan untuk kasus kayak kita mau makan di mana, terserah. Atau yang jadi aku boleh nggak main bola sama teman-teman aku, terserah. What the fuck, man? That tone ya, Kalau terserah. terserah kayak gitu tuh kesel. Itu berarti dia nggak mau sebenarnya. Ngerti kan? Dia kan iya. Maksud gue, kalau emang lu nggak mau, nggak bolehin, just tell us, bilang aja kayak jangan deh yang. Karena sih kamu gua sering bilang banget. sih. Iya, tapi kan kebanyakan perempuan iya, coba iya. admit it. Kebanyakan perempuan tuh kalau misalnya nggak ngebolehin, serah. Iya. Dengan angkat bahu, udah gitu ngomongnya nyolot. terus Ada intonasinya, Iya, ada ada intonasinya kayak intonasinya. serah. Dengan matanya tuh kayak sing, atau nggak kayak tajam kemana gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita jadi cowok-cowok kayak, men, apa sih ini maunya gitu. Lu tinggal bilang aja kalau emang nggak boleh tuh kenapa. Tapi Iya. give us the real answer, like the real reason why. Misalnya kayak, ya soalnya kamu jalan mulu sama teman kamu udah seminggu ini, masa 700 buat teman kamu sih misalnya. 1 hari buat aku dong, oke, gue akan ngalah dong. Iya. Tapi kalau misalnya terserah kayak serah, terus kita kayak, lu kenapa? Kita juga nggak tahu kenapa nggak bolehnya. Iya. Kita kan jadi bingung mau maju Iya, mau benar. mundur. Kalau kita mundur, nanti dianya juga nggak mau ketemu sama kita, terus kita jadi nganggur di rumah. Kalau misalnya kita pergi, dia bakal bete-nya panjang. Iya, marah. Sampai besok-besok. Itu panjang dia. urusannya. Itu dia. Terus yang gue pengen dari perempuan tuh, gue pengennya everything just make it simple, like more simple. Kayak gini, nggak usah semuanya harus jadi perfect. Karena kadang-kadang perfect juga boring. Ya apa adanya aja. Misalnya, nih ya, ini tuh Gue menyimak nih. ini tuh pernyataan-pernyataan yang menurut gue super ganggu, kayak pertanyaan retorik yang kamu lihat aku gendut nggak? Wah bangsat, gue kalau ditanya kayak gitu ya, jawaban apapun pasti salah. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong kayak enggak, kamu nggak gendut. Kamu tuh nggak pernah perhatiannya sama aku. Satu, kalau kita jawab Untung gue gak gendut. kayaknya Jadi kamu nggak agak percaya. iya, kayaknya kamu agak cabian ya sekarang ya. Udah pakai bahasa sopan tuh ya, cabian ya sekarang. Kamu ngatain aku gendut sih? Enggak, aku tuh nggak suka kalau misalnya digituin sama pasangan aku Fisik sendiri. banget ya mainnya. Ngerti kan? But iya. that is actually based on your questions. So if you're not asking anything, we're not gonna say it. Kecuali kalau ada cowok-cowok yang bangke banget yang ngomong kayak, kamu udah gendutan nih misalnya. Nggak usah curhat. Gua tahu mantan lo mungkin ada yang kayak gitu. Tapi gak usah curhat. Apa sih? Nah, gini. Kalau misalnya ada cewek ngomong gini, kamu gendutan. Aku gendutan ya? Ngomong gini. Terserah. Gantian. Nah, kalau kita, lu tau nggak? Nih, Iya. cewek-cewek juga kan kadang-kadang suka, kalau kita ngomong terserah, cewek-cewek itu bisa marah. Masa sih? Iya, misalnya gue balikin nih ya, ya
Yaudah sekarang mau makan apa misalnya? Misalnya gue udah bete nih, kayak nanyain mulu, mau makan di mana, dijabarin terserah, gue kasih pilihan dia nggak mau. Lama-lama kan gue suka jadi bete kan. Gue ada momen yang kayak, yaudah terserah kamu deh, kamu makan apa, kalau nggak mau makan juga nggak apa-apa, udah kita pulang aja deh misalnya. Ntar tuh ada momen tiba-tiba dia melunak. Oke. Yaudah kamu maunya makan apa deh? Terus kita jawab misal, serah. Tuh kan kamu juga gitu sih. Kalau kamu tuh soalnya selalu Handphone gua sampai jatuh. kan kayak mohon maaf, tapi lu selalu gituin gue. Sekali ya gue gituin, lu kok gue digas. Bentar. Nggak mau begini sekalian bercandanya. Soalnya gue kadang-kadang suka gendek, ngerti gak lu? Jadi kayak, gila lo gitu, capek gue. Nih setelah dari episode ini, kayaknya akhirnya kita berkesimpulan nggak usah punya pacar aja gimana sih? Antara nggak usah punya pacar sama lu jadi gay abis ini. Lu pilih pasangan yang sejenis saja. Mulai kesel gue. Tapi nggak, ini sering kali terjadi dan gue nggak tahu ya. Apakah lu juga pernah mengalami hal yang sama? Please comment below. Lu coba komen di bawah. Please kasih tahu ada juga nggak yang kejadiannya sama kayak apa yang kita alamin? Ada nggak sih yang pernah melakukan hal-hal tersebut atau lo mungkin terjebak dalam situasi-situasi yang memungkinkan gitu ya kan? Tapi sebenarnya ini tuh tidak selamanya salah dari kita, maksudnya salah perempuan atau salah laki-lakinya gitu, enggak. Ini ada satu penjelasan juga dari Bold Sky gitu ya. Ini gue baca, kalau ternyata kenapa perempuan tuh ribet banget? Karena pertama perempuan tuh serba bisa, men. Iya. Mereka tuh bisa ngelakuin, that's why perempuan dibilangnya bisa multitasking. Emang beneran, mereka tuh bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu yang sama, gitu loh. Itu kenapa mereka jadi cerewet, jadi ribet, karena yang dipikirinnya juga lebih banyak. Iya. Udah gitu, yang kedua, mereka tuh punya harapan yang besar sama pasangannya. Jadi kadang-kadang perempuan tuh punya ekspektasinya segini, iya, gitu ya. Kayak kamu tuh bisa yang gini. Tanpa mikirin bahwa kadang-kadang cowoknya juga, enggak, aku tuh nggak bisa, aku tuh udah capek. Gitu akhirnya ya. jadi pressure, akhirnya jadi bener. kayak, lu kok ribet banget sih, padahal sebenarnya enggak gitu. Jangan gue tuh kemarin-kemarin begitu. Aduh. Secara gue si Wonder Woman, makhluk serba bisa gitu. Terus kalau pasangan gue kemarin-kemarin kayak gitu, ya udah gitu aja sih. Oke, dan kalau kata Ari, belum selesai. belum. Motong aja lu. Duh, Oke, baik. perkara cakalang nih. Oke, lanjut ya. Yang Indomie. Boleh dong? Habis ini ya. Iya. Yang ketiga adalah ngeyel. Karena basicnya perempuan tuh mereka kekeh petekeh kalau kata bahasa Jerman ya, men. Jadi mereka tuh akan memaksakan apa yang mereka pikirkan. Biasanya gitu. Itu Karena bukan cowok juga gitu ya. kalau bedanya tuh mungkin yang gue tangkap gini, kalau cowok tuh based on logic. Jadi yang logis aja. Misalnya kayak, enggak, kamu tuh nggak bisa terbang. Jadi kamu nggak usah, kecuali pakai pesawat terbang ya, kamu tuh nggak bisa terbang. Jadi jangan coba-coba. Sedangkan kalau cewek-cewek tuh pakai perasaan kadang-kadang kan. Jadi menurut dia kayak, enggak, kamu tuh bisa banget terbang. Kamu tuh bisa banget. Cobain aja dulu gitu. Jadi kadang-kadang Ngomongnya giginya langsung nempel, anjir. tapi maksud gue ada momen-momen kayak gitu yang karena mereka tuh menggunakannya perasaan, tapi ya nggak salah juga sebenarnya. Kan mungkin dia bisa terbang kalau dalam mimpi pakai perasaan. Nah iya kan, kalau perempuan kan pasti mikirnya ke arah sana. Tapi gue pernah sih mencoba terbang waktu kecil, gengs. Gue kasih tahu aja. Dan hasilnya kaki gue keceklik, terus bengkaknya 3 hari kayak kaki gajah. Nyokap gue marah. Gue loncat dari sofa. Gue mau jadi apa gitu, gue lupa, kayak superheroes gitu. Wonder Woman. Iya, loncat gue, terus gitu mendaratnya dengan kaki yang salah, ankle nggak berani ngomong sama nyokap gue pincang-pincang, besoknya kaki bengkak nggak bisa masuk ke sepatu. Nyokap gue cuma ngomong gini, rasain ya, makanya mama udah bilang jangan aneh-aneh, biar itu liatin, ntar kita bawa ke tukang pijit biar dipotong kakinya. Aja nangis gue. Iya, nyokap lu serem juga sih, dibawanya ke tukang potong. Kan gue bandel banget waktu kecil. Terus yang terakhir adalah karena perempuan itu perfectionist gitu. Jadi karena mereka perfectionist, jadi mereka akan kayak, ya udah harusnya A B C D, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya apa gitu. Sedangkan buat kita yang cowok-cowok kan kadang-kadang ya nggak usah sampai segitunya lah gitu. Maksudnya kadang-kadang sampai kaos kakinya diperhatiin kayak, kamu kaos kakinya kok gitu sih, kaos kakinya bolong, ganti dong gitu. Sedangkan buat kita giliran nggak ada yang perhatiin, minta diperhatiin, sampai cari-cari yang nggak usah dipacarin. Iya. Kadang-kadang kita juga butuh sih diperhatiin, dicerewetin kadang-kadang. Nah ya, basically kita cowok-cowok juga seneng dicerewetin. Sometimes iya. Jadi lo pacaran sama pacar lo apa pacaran sama mak lo nih sebenarnya? Nah mungkin karena kita juga dari kecil dibiasain diomelin emak kita gitu, jadi kadang-kadang ngerti kan? Figur mama. Iya, true. Oke, udah kelar belum? Udah. Over, Benito. Ini kalau ada yang Aryo tulis lagi, Cela. Jadi sebenarnya tulisan gue semua ya, bagaimana sih?
Menurut sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pria itu bereaksi berbeda terhadap suara wanita. Maksudnya gimana sih, Aryo? Jadi ujungnya enggak, jadi laki-laki itu kalau denger suara perempuan, itu reaksinya tuh beda sama kalau kita dengerin suara laki-laki. Makanya lo baca lagi sampai bawah deh, karena dijelasin. Pria memiliki sedikit aktivitas di beberapa bagian otak mereka ketika pria lain berbicara. Faktanya, otak pria tuh harus bekerja lebih keras untuk menguraikan dan memahami apa yang dikatakan oleh wanita. Apalagi pria lebih sulit memahami makna dan emosi dari apa yang dikatakan wanita. Berarti gue kalau ngomong sama lo harus gini, Ari Wastungkoro, gitu. Biar katain kayak laki-laki, biar paham. Bisa jadi. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Tiba-tiba ngebahas. Ih, saatnya lu pindah ke berapa? Oh, wow, cucu. Ya kalau ditawarin prime time, pindah gue. Dia curang. Tapi jangan potongin gaji ya. Oke. Aduh. Baik. Tapi itu beneran. Jadi gue baru tahu juga. Ini ternyata menurut penelitian itu bahwa kalau misalnya ada suara perempuan, laki-laki tuh jadi ngerasa kalau itu tuh ribet, lebih beda nangkepnya gitu loh, ngerti nggak? Temper duluan ya kayak. Iya, jadi udah kayak, oh ini bakal lebih ribet dibanding gue denger cowok-cowok yang ngomong gitu. Dan itu yang ternyata mempengaruhi kita juga ketika kita dengerin pernyataan yang perempuan sampaikan gitu. Nah, ini dia yang menarik adalah dari obrolan kita saat ini bahwa tidak pernah ada yang salah antara perempuan dan juga laki-laki, ya kan? Dan sebenarnya tidak perlu untuk menuntut pasangan kita untuk berubah, karena balik lagi pasangan kita tuh cuma manusia biasa, bukan Power Ranger. Yang salah itu kalau lu bukan laki-laki, lu bukan perempuan. Yang salah itu, aduh, gak berani gue. Udah, thank you for watching.